Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pintu gerbang air dan Efraim. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu tentang kesaksian. Ada 4 orang yang memberikan kesaksian pada pagi hari ini, yaitu Lydia da Costa dari Timor Leste, Loh Saliati dari Holland atau Belanda, Heni Herawati dari Palangkaraya, Edo Bremanta Ginting dari Medan. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengar, dan saya berharap bagi saudara yang sudah mendapatkan mujizat, buat kesaksian supaya saudara disusul dengan mujizat-mujizat yang baru. Saya akan bacakan terlebih dahulu, yaitu dari Lydia da Costa, Timor Leste. Shalom Papi Lukas, aku mau bersaksi. Selama ini dada saya yang sebelah kiri sakit. Jadi saya ke dokter dan diberi obat. Aku minum, tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi begitu saya nonton video YouTube Papi dan menjelaskan tentang bagaimana menarik mujizat dengan menggunakan air, saya coba untuk mengaplikasikannya seperti yang contohnya Papi berikan itu. Pakai nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, dan aku sembuh total sampai hari ini. Amin. Terima kasih Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, dan terima kasih buat Papi Lukas yang sudah memberikan pengajaran yang terbaik buat jemaat dan kami subscriber dari Timor Leste. Bapak Yahweh memberkati Papi. Kiranya Papi Lukas sehat selalu. Amin. Itu kesaksian yang pertama. Yang kedua, dari Loh Saliati, Holland atau Belanda. Shalom Papi Lukas, saya mau sedikit kesaksian tentang doa puasa. Doa puasa itu memang sungguh luar biasa. Saya sendiri yang merasakan semenjak saya mengenal Tuhan dan berjalan dengan Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Saya bisa melakukan doa puasa dan sakit pinggang saya yang sudah kurang lebih 3 hari sudah sembuh. Puji Bapa Yahweh. Sekarang saya bisa bernapas dengan lega dan tidak merasakan sakit pinggang lagi. Haleluya, Bapa Yahweh dahsyat dan luar biasa. Inilah kesaksian saya dalam melakukan doa puasa di peringatan Tisha B'Av yang lalu. Tetap semangat Papi dan Mami, sehat selalu. Bapa Yahweh memberkati. Terima kasih Bapa Yahweh dahsyat. Kemarin-kemarin itu setiap saya bernapas, pinggang kiri saya itu sakitnya sangat luar biasa. Bahkan saya susah bangun dari tempat duduk, mau berjalan karena saya di tempat aktivitas. Dan sekarang puji Bapa Yahweh yang ajaib, sakit itu sudah tidak ada lagi. Saya merasakannya lagi, tidak merasakan sakit lagi. Haleluya. Ini adalah kesaksian yang kedua. Nah, kalau kita masih ingat, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dia juga bersaksi, yaitu Loh Saliati yang dibaptis pembaharuan saat dia berkunjung ke Yunani secara streaming, ya, dan suaminya melihat ada burung merpati yang ada di situ. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini
Kesaksian yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dari Ibu Heni Herawati Palangkaraya. Begini, anak saya yang pertama mendapatkan pekerjaan menjadi polisi di tahun 2019. Saya menggunakan teknik 55 kali 5. Saya tulis sekitar pukul 11 malam, selesai jam 12 malam, sampai 5 hari berturut-turut. Saya tempelkan di dinding rumah, karena setiap siapa yang melihat mengaminkannya. Luar biasa Bapak Yahweh, karena awalnya berkas anakku sudah dinyatakan tercecer oleh panitia penerimaan. Nggak tahu kenapa, mungkin ada yang sengaja menyembunyikannya. Tetapi sebelum tes berkas dimulai, sudah saya menulis teknik 5 kali 5. Itu sebabnya berkas anakku ditemukan kembali. Puji Bapak Yahweh, sampai dia terus mengikuti 13 kali tes demi tes. Berjalan dengan lancar dan sukses, memperoleh nilai yang bagus, sampai akhirnya dia lulus dan dinyatakan sebagai calon siswa dan masuk di SPN dan sekarang menjadi anggota polisi di Polda Kalimantan Tengah. Anak saya yang kedua di tahun 2023 bulan Juli, pengumumannya tanggal 19 malam, juga dinyatakan lulus menjadi calon siswa masuk di SPN. Saya menulis teknik LOA 55 kali 5 tengah malam dan saya tempelkan lagi di dinding rumah. Puji Bapak Yahweh, anakku mengalami mujizat demi mujizat. Saat ikut tes dipermudah dan lancar. Berkat Bapak Yahweh luar biasa dahsyat. Sukses besar untuk kita semua. Haleluya, amin. Lupa, anakku yang kedua nilainya lebih tinggi. Yang mendaftar di tahun 2019 jumlahnya 1.700 orang. Yang dicari 170 orang. Di tahun 2023 yang mendaftar jumlahnya 2.500, yang dicari 600. Nah, ini kesaksian yang ketiga. Sekarang kesaksian yang keempat. Kesaksian dari Edo Bremanta Ginting. Shalom Pak Lukas, selamat hari Sabat. Shalom juga untuk semua jemaat di Aleph Tau dan juga yang percaya Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Nama saya Edo Bremanta Ginting. Asal saya dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Medan. Saya ingin memberikan kesaksian saya secara pribadi, terutama setelah saya menerima baptisan pembaharuan atau meterai kepemilikan atas nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saya banyak merasakan perubahan yang begitu ajaib. Setelah saya melakukan baptisan pembaharuan, saya yakin dan sangat percaya perubahan-perubahan baik yang terjadi di dalam hidup saya itu karena bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus, Bapak Yahweh itu sendiri. Sebelum saya dimeterai dalam nama Tuhan yang benar, dulu saya punya kebiasaan yang buruk. Hidup saya sangat kacau. Saya pecandu rokok, pecandu pornografi, sering berpikir pesimis dan iri hati terhadap hidup orang lain. Sehingga saya sering merusak tubuh saya yang merupakan bait Elohim itu sendiri. Pola hidup saya sangat tidak teratur, mudah sekali tersinggung. Ditambah lagi saya selalu merasa kesepian karena saya anak tunggal, antisosial,
dan disibukkan oleh rutinitas sehari-hari yang selalu monoton. Tetapi setelah saya menerima baptisan pembaharuan dari Papi Lukas Sutrisno, seketika itu juga saya merasa terlahir baru ke dunia ini. Nafsu dan keinginan saya untuk merokok, untuk melihat konten-konten pornografi, keinginan untuk makan daging babi, keinginan untuk membalas perbuatan-perbuatan jahat orang lain terhadap saya, sekarang sudah hilang secara total. Haleluya. Sekarang saya juga merasa alergi ketika melihat, membaca, dan mendengar nama sesembahan Arab Yunani yang dulu pernah saya sembah itu. Saya juga mulai menjaga pola hidup saya. Sekarang dengan rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat. Terlebih karena memang peristiwa rapture itu sudah tidak lama lagi. Saya jadi tambah lebih semangat lagi untuk mempersiapkan semuanya. Terima kasih banyak untuk Roh Kudus, Bapa Yahweh, yang sudah menuntun saya dan memanggil saya di akhir zaman ini. Dan terima kasih juga untuk Papi Lukas untuk pencerahan dan khotbah-khotbahnya di channel YouTube itu sangat berguna dan memang sangat cocok dengan kebenaran yang saya pelajari tentang elit global 3 tahun belakangan ini. Sekian dan terima kasih untuk kesaksian saya yang saya rasakan belakangan ini. Doakan saya agar saya bisa menjadi saluran berkat bagi sesama saya dan bisa mengajak dan menyadarkan mereka-mereka yang masih menyembah nama sesembahan yang salah, yaitu Arab Yunani. Puji Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Sabat shalom untuk semuanya. Ya, itulah kesaksian yang keempat. Kalau kita melihat atau mendengar kesaksian-kesaksian selama ini, itu membuktikan bahwa sesembahan kita Bapa Yahweh itu sangat dahsyat, saudara. Dan kita terus bertahan sampai masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, sekarang kita akan mempelajari firman Tuhan. Bagi saudara yang membawa kitab suci bisa dibuka, atau HP suci juga bisa dibuka, ya. Yang di rumah juga mau buka, silahkan buka. Saya pada saat ini tidak menggunakan presentasi, saudara-saudara, karena saya agak sedikit bingung, ini gambarnya mau pakai gambar apa ya? Ya, karena hanya bicara tentang pintu gerbang. Nah, saya akan bacakan di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 16 sampai 17. Sekali lagi kitab Nehemia pasal 8 ayat 16 sampai 17. Demikianlah bunyinya. Dan umat itu pergi keluar dan mengambilnya dan membuat pondok-pondok untuk dirinya masing-masing di atas atap rumahnya, dan di pekarangan mereka, dan di pelataran bait Elohim, di lapangan gerbang air, dan di lapangan gerbang Efraim. Dan seluruh jemaat yang kembali dari pembuangan membuat pondok-pondok dan tinggal di dalam pondok-pondok itu. Sebab Bani Israel tidak pernah melakukan yang demikian dari zaman Yosua anak Nun sampai hari itu. Maka terjadilah kesukaan yang sangat besar. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, latar belakang dari kisah ini adalah saat bangsa Israel itu kembali pulang dari Babel, dari pembuangan. Dan mereka itu sedang mempersiapkan diri. Untuk apa?
mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukot atau Hari Raya Tabernakel sebagai simbol atau lambang dari pemeliharaan Bapa Yahweh selama ada di padang gurun dan juga selama mereka ada di pembuangan di Babel. Mereka tentu akan sangat bersukacita dan bersyukur. Nah, saudara yang terkasih, saat mereka melakukan prosesi perayaan Pondok Daun itu, di sini tercatat bahwa mereka itu pasti akan melewati 2 pintu gerbang itu, ya. Dan mereka berkemah di situ atau membuat pondok-pondok yang terbuat dari daun, saudara-saudara. Mungkin sebagian orang tidak begitu memperhatikan tentang nama dari pintu gerbang. Seperti kita ketahui bahwa di Israel itu ada 12 pintu gerbang. Ya, tapi saya tidak akan menyebut itu satu persatu, tapi kita akan pelajari 2 pintu gerbang ini saja, saudara-saudara. Nah, pintu gerbang ini memiliki nama. Ada yang bernama pintu gerbang air, ada yang bernama pintu gerbang Efraim, ada yang bernama pintu gerbang singa, ada yang bernama pintu gerbang domba, pintu gerbang sampah, dan sebagainya. Sangat banyak, saudara-saudara. Nah, sebenarnya kalau pintu gerbang itu diberi nama, tentu ada kisah di balik nama tersebut untuk mengabadikan menjadi sebuah peringatan agar bangsa Israel setiap lewat di situ, dia akan selalu ingat ada peristiwa apa, saudara. Biasanya ya samalah ya seperti di Indonesia. Di Indonesia kadangkala ada jembatan diberi nama, ya. Seperti di Surabaya sana ada jembatan yang terkenal Suramadu. Kenapa disebut Suramadu? Gabungan antara Surabaya dengan Madura, saudara. Kemudian ada lagi namanya jembatan Pasupati di Bandung, ya. Siapa orang Bandung di sini? Ya. Kenapa diberi nama Pasupati? Ya, itu adalah diambil dari 2 nama, yaitu Jalan Pester dan Surapati. Ya, jadi jembatan itu diberi nama untuk selalu mengingat. Ada lagi jembatan namanya Balerang. Nah, macam-macam, saudara-saudara. Ya, pasti ada kisah di baliknya. Demikian juga dengan pintu gerbang air dan pintu gerbang Efraim. Nah, saya akan membahas 2 pintu gerbang ini, mengapa diberi nama dengan pintu gerbang air. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang air, tentu kita akan diingatkan kembali tentang sebuah kisah yang terjadi di Mara. Ketika bangsa Israel waktu itu butuh air, mereka berangkat dari Laut Merah atau Laut Tiberau atau Lautan Kolsom, mereka ini kehausan ceritanya. Tapi pada saat mereka akan minum air, ternyata airnya itu pahit, saudara. Nah, coba kita bayangkan sejenak. Ya. Air itu kan sumber kehidupan. Tanpa air manusia akan mati, saudara-saudara. Nah, saudara bisa bayangkan apa jadinya ketika kita sedang haus-hausnya, ya, sedang dahaga. Tentu yang ada di pikiran kita, wah kalau aku ketemu air, sebutlah sebuah gelas berisi sirup yang merah, ada esnya, wow,
Wah, mantap saudara-saudara ya. Tapi ternyata ketika diminum pahit, saudara. Waduh, bagaimana tuh ya? Ya. Kita sudah punya pengharapan untuk bisa mendapatkan menghapus dahaga yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi sayang sekali bukan mendapatkan kesegaran, ya, bukannya kita dapat kesegaran, tetapi yang ada adalah malah jengkel, saudara. Kenapa? Nah, kita lihat sudah hausnya luar biasa, itu satu kelemuk besar pun bisa saya minum habis. Tapi ternyata pahit, pasti dimuntahkan, malah jengkel, saudara. Nah, kita sebagai orang percaya seharusnya juga bisa menyejukkan jiwa-jiwa yang haus dan dahaga. Seperti kita ketahui bahwa dunia ini banyak sekali orang yang haus akan kebenaran. Orang yang sedang mencari keselamatan. Orang yang mencari keselamatan itu dia tidak peduli agama apapun. Pokoknya aku butuh keselamatan. Sama seperti saya. Saya dulu butuh siapa yang menyelamatkan saya. Saya akan kejar terus sampai saya menemukannya. Dan akhirnya saya menemukan. Sekalipun pada waktu itu saya masih menggunakan nama yang salah. Tetapi apakah saya diam, lalu saya ikutin apa yang sudah ada? Oh tidak. Kecurigaan itu sudah ada. Kenapa ya? Kok Tuhan saya ini kok namanya nama Arab dan Yunani? Lah sumbernya dari Israel, namanya kok Arab Yunani, tapi saya nggak ngerti. Saya tidak menemukan jawaban. Apalagi pada zaman itu saya belum tahu tentang internet. Karena saya bertobat tahun 79. Ya. Di tahun itu saya belum tahu internet, saudara. Boro-boro ada YouTube. Nggak ada, saudara. Ya. Jadi biarlah pertanyaan itu terus menempel di pikiran saya. Saya percaya sekali waktu kelak, saya akan menemukan sebuah jawaban. Kenapa kok nama Tuhan saya, kok sama seperti nama Tuhan saya yang dulu? Lah, tapi ya sudahlah, jalan saja. Yang penting saya pegang satu sosok nama Yunani yang berkata, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya pegang ini dulu. Kapan ketemunya? Enggak tahu. Pokoknya saya jalani dengan tulus, saudara-saudara. Nah, itulah orang-orang yang betul-betul menjadi pencari. Sama seperti saya disebut seorang pencari. Seorang pencari itu pasti memiliki space hati yang lebar. Begitu ada ajaran baru, tidak langsung tuding sesat. Kalau orang Kristen pada umumnya kan begitu, saudara. Begitu ada sesuatu dikasih tahu, kamu tahu nggak nama Tuhan kita itu siapa? Bapak Yahweh dong, Bapak Yahweh loh. Dia jawabnya apa? Oh itu sesat itu saksi Yehova. Ketika ditanya, kamu tahu saksi Yehova? Enggak. Bahkan busleng, saudara. Ya. Sama seperti ketika saya sedang belajar Reiki. Ada seorang yang memberitahu, hati-hati loh Pak Lukas. Reiki itu berurusan dengan setan-setan kecil. Saya bilang setan kecil maksudnya tuyul apa bagaimana? Enggak, pokoknya itu ada setan-setan kecil. Saya tanya, Anda sudah belajar Reiki belum? Ngerti Reiki apa tidak? Tidak, ya udah. Kalau tidak jangan ngomong, saudara. Saya sampai memberi ilustrasi gini. Kalau kepalamu kejeblok pintu, apa yang kamu lakukan? Pegang tuh dielus-elus gini kan?
Kalau dielus, diuyak-uyak gini, sakitnya makin luar biasa atau makin hilang? Makin hilang. Lah itu Reiki, saudara. Tidak mungkin orang kejeblok kepalanya dilus-lus pantatnya, kan tidak mungkin, saudara. Kejeblok itu jedok, kan tidak mungkin. Ya, itu Reiki, saudara. Kadangkala orang yang kurang pengetahuan dan tidak mau belajar, main tuduh dan lucu tuduhannya, saudara. Sama seperti orang yang tidak mengenal nama Bapa, dikasih tahu malah ngajak bertengkar. Nah ini kan lucu juga, saudara. Jadi samalah seperti kita. Kita ini seharusnya bisa menyejukkan hati orang lain. Bisa bikin orang itu senang. Bisa bikin orang mendapatkan kekuatan. Atau bisa bikin orang betah jika dekat dengan kita. Setiap tutur kata kita, setiap ucapan kita, setiap tindak tanduk kita bikin orang itu senang. Tetapi ternyata bagaimana kalau yang kita lakukan bikin orang tambah kepahitan? Sama bukan dengan orang yang dahaga mau minum ternyata airnya pahit, saudara. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hidup kita itu bisa menambah kesejukan orang lain atau bikin orang jadi kepahitan dengan orang lain? Ini banyak sekali, saudara. Orang yang katanya ngerti kebenaran, tetapi yang ditransferkan bukannya yang bikin orang lain sejuk, tetapi yang ditransferkan adalah hal-hal yang buruk. Dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Sampai di sini paham nggak, saudara? Sehingga di dalam sebuah komunitas kecil saja, isinya bertengkar. Kadangkala saya bingung ya melihat kehilat-kehilat yang lain. Yang di dalam itu usrek melulu, bertengkar melulu, saudara. Sampai saya berkata, jemaat yang ada di tempatmu itu ada berapa orang sih? Saya bahkan berani mengklaim bahwa semua kehilat yang ada di Indonesia ini, yang jemaatnya terbesar itu di Kehilat Aleph Tau. Haleluya. Ini baru kehilat yang offline loh, saudara. Apalagi kalau ditambah yang online. Yaitu subscriber saya. Subscriber kita saja sudah mencapai 109.000. Saudara. Saya berani katakan, Kehilat Aleph Tau itu terbanyak dari semua kehilat yang ada di Indonesia. Tapi di tempat ini tidak ada pertengkaran. Ini luar biasa, saudara. Dan saudara harus pegang teguh. Jangan sampai ada pertengkaran. Karena biasanya kalau saya ngomong begini, setan bikin ulah. Yoh, tak gawe ribut, pasti begitu. Ya, maka saya warning dulu. Di tempat ini tidak ada pertengkaran. Bahkan yang luar biasanya lagi, dulu saya ingat, kita ini kan perjamuan kudus setiap bulan, minggu pertama. Betul nggak, saudara? Ya. Dan pada waktu itu tim perjamuan kudus baru saja pamer kepada saya. Dia berkata, Pak, nanti perjamuan kudus bulan depan kami punya seragam baru. Apa saya katakan? Mulai bulan depan tidak ada perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus sesuai dengan kitab suci itu setahun sekali di hari raya roti tidak beragi. Apakah mereka protes? Tidak. Ini yang saya bilang, saya angkat jempol 4-4. Saya mau angkat jempol 4, tidak bisa, saudara. Ya. Kalau bisa tak angkat 4-4-nya sekarang. Ya. Ini jemaat ini betul-betul dewasa rohani.
Ya. Bahkan dulu saya ingat almarhum Kojun, ya. Dia berkata apa? Papi, punya pengajaran baru apa lagi? Saya siap untuk melakukannya. Wow. Bagi saya itu surprise luar biasa, saudara. Biasanya gembala atau pendeta kalau dapat ajaran baru takut. Takut diprotes, saudara. Tapi saya angkat jempol untuk jemaat Aleph Tau. Mereka mau mendengarkan kebenaran. Apakah jemaat Aleph Tau ini bodoh-bodoh? Tidak. Saya katakan justru mereka sangat cerdas. Banyak di antara jemaat di sini yang punya title, ya, punya gelar. Itu tanda bahwa mereka adalah orang-orang pandai. Coba saudara renungkan, orang di sini nih jemaat nih banyak yang punya gelar. Kok mau dengerin saya yang nggak punya gelar apapun? Ayo. Karena apa? Kerendahan hati, tepat sekali, Brisco. Kerendahan hati. Ya. Nah ini yang Tuhan cari gitu loh. Saya sadar, saya sedang membimbing jemaat untuk masuk dalam karya keselamatan. Karena waktunya sudah tidak lama lagi dan saya juga tidak ingin binasa. Sehingga saya hanya berkata, izinkan saya untuk belajar semaksimal mungkin. Saudara tinggal terima jadi. Saya bawa saudara untuk masuk ke dalam pola Ibrani. Itu pola yang sangat kaya raya. Saya pada waktu pertama kali mempelajari pola Ibrani, saya terbengong-bengong. Dan semakin dalam saya mempelajari, semakin kelihatan gobloknya saya, saudara. Karena ternyata pola Ibrani itu luasnya luar biasa. Dan saya sangat kagum. Kita belajar angka gematria, kita belajar filosofi tiap-tiap huruf yang di gereja-gereja lain tidak ada. Itulah pola Ibrani. Sekali lagi, saya memberikan apresiasi penuh untuk saudara sekalian. Jemaat Aleph Tau yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, kembali kita berbicara tentang air, saudara. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kita baca sebentar ya. 15, 22, 27. 15, 22, 27. Nah, Moshe menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Wah, ini ngeri, saudara. Minumnya sangat sedikit dan saya katakan ini orang-orang yang sedang kena dehidrat. Apa namanya? Dehidrat. Ya udahlah. Dehidrat. Apa? Dehidrasi. Betul gak sih? Salah. Apa? Dehidrasi. Itu dia. Dehidrasi ya. Ya sudahlah, pokoknya itu dah. Ya. Saya tuh bisa loh ngomong gitu, tapi kok hari ini nggak bisa ya? Bingung saya. Udahlah, pokoknya itu dehidrasi lah. Lanjut, ya, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapat minum air yang
Dimarah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Wow. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Mose. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah kalau saya lihat ya, orang-orang Israel ada kesalahan sedikit, ngamuknya dijadikan nomor satu, saudara-saudara. Ya, Mose berseru-seru. Oh ini kok saya pakai LAI ya, saya ganti dulu. Ayat 24. Dan bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Mose, seraya mengatakan, apakah yang akan kami minum? Maka berserulah Mose kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu, lalu Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Yahweh menetapkan bagi mereka ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahweh menguji mereka. Lalu berfirmanlah Dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memperhatikan perintahnya, dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Lalu tibalah mereka di Elim dan seterusnya. Ya, kita sampai di ayat 26 saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, air itu adalah sumber kehidupan. Tanpa air manusia pasti akan mati. Nah, sekali lagi dapat saudara bayangkan apa jadinya saat kita haus, ternyata yang didapati adalah air yang pahit. Ya samalah mungkin ya orang-orang yang berjiwa standar, begitu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, yang pertama kali dilakukan apa? Marah terlebih dahulu, saudara. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini, kira-kira ada nggak di sini yang orang gampang marah, saudara? Tidak ada, haleluya. Harapan saya betul-betul ya, bukan tidak ada yang ngaku. Ya, saudara. Ya. Begitu bangun tidur, cari sandal nggak ada, pertama kali marah. Mau pencet odol, biasanya mencetnya di belakang, ini di tengah. Marah lagi, saudara. Mau minum kopi, gulanya pas habis waktu diminum pahit. Marah lagi. Sehari isinya marah. Nah itu artinya saudara memancarkan akhir yang pahit, saudara. Nah, tapi kalau orang berharap kita bisa menyejukkan jiwa mereka, tapi yang keluar hal-hal yang pahit dan getir, mana orang bisa disegarkan? Yang didapat malah transfer roh kepahitan, kebencian, bikin orang yang mendengarnya malah menjadi lelah, menjadi capek. Nah, saudara perhatikan sekarang polanya Mose. Pada waktu dia lihat air di Mara itu pahit, apa yang Mose lakukan? Dia berseru kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, ini umatmu ini mereka marah nih sama saya. Di sini ada air, ternyata airnya pahit. Nah, kemudian saudara, Bapak Yahweh itu tunjukkan metodenya. Bagaimana supaya air itu tidak menjadi pahit. Mose diberitahu suruh melemparkan kayu, ya, melemparkan sepotong kayu, ya. Itu ada di ayat 25 dikatakan maka Mose berserulah Mose kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Yahweh menetapkan bagi mereka ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahweh menguji mereka.
Selama mereka belum merasakan manis, peraturan seperti apapun akan diabaikan. Tapi kalau orang sudah merasakan manisnya kehidupan, kalau diberi peraturan akan mudah diterima. Betul nggak, saudara? Nah, sepotong kayu, saya coba lihat dalam teks aslinya. Sepotong kayu di dalam teks aslinya itu ditulis dengan kata eitz. Eitz Chaim itu adalah pohon kehidupan. Siapakah sebetulnya pohon kehidupan itu? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Ada ayat di dalam kitab Matai atau Matius 7 ayat 16, di sana dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon berduri? Artinya apa, saudara? Kalau kehidupan kita itu masih pahit, itu pasti yang ada di dalam diri saudara bukan Yeshua HaMashiach. Benar gak kira-kira saya ngomong, saudara? Kalau hatimu isinya Yeshua, gak mungkin saudara menjadi penebar kepahitan buat orang lain. Ketemu saudara isinya bertengkar melulu. Kok ngaku-ngaku orang rohani, percaya Yeshua. Ini sama saja bohong. Dari buahnya kita akan mengenal pohonnya. Sama seperti ayat tadi dikatakan, ya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri? Nggak ada, saudara. Kalau saudara makan buah pisang, berarti pohonnya pohon pisang. Nggak mungkin saudara makan pisang, ternyata pohonnya pohon durian. Nggak mungkin. Sama seperti yang keluar dari hati saudara, yang keluar dari mulut saudara, itu hanya fitnahan, caci makian, umpatan. Kok ngaku percaya Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach saya katakan bohong besar. Ayo, ini kitab suci loh yang ngomong loh ya. Jangan sampai saudara yang mendengar ini mengatakan saya memfitnah saudara. Tidak. Tuhan sendiri yang berbicara. Dan ilustrasinya yang paling gampang di sini ya. Saudara nggak mungkin makan pohon pisang, makan buah pisang dari pohon durian. Nggak mungkin. Ya. Orang berkata kasar, hidupnya nggak jadi berkat, suka melukai orang lain, kok ngaku dari Bapa Yahweh. Ini sama saja sedang mempermalukan nama Yahweh. Kalau kita lihat peristiwa tentang air, juga ada peristiwa yang terjadi di Rafidim. Selepas mereka keluar dari padang gurun Sin, mereka bersungut-sungut dan marah kepada Mose. Ucapannya mundur ke Mesir atau ke Misraim. Memang kalau sudah bicara air, itu sumber kehidupan. Bisa nggak kalau saya katakan bahwa air itu adalah mata pencaharian saudara, bisnis saudara? Bisa? Bisa. Karena itu sumber kehidupan saudara dari situ. Sekarang bagaimana ketika sumber kehidupan saudara dirampas oleh orang? Ingat, ada firman Tuhan yang mengajarkan. Itu Ishak kalau tidak salah ya, yang berulang kali dia menggali sumur dirampas orang, gali sumur dirampas orang. Ya. Itu kalau nggak salah Ishak itu sampai dia menemukan sumur yang diberi nama Rehobot, yang airnya berbual-bual. Artinya apa? Dia gali sumur itu kan sumber air, saudara. Bisa saja saya gambarkan itu bisnis, dirampas, belum dirampas.
Tapi selama Ishak itu menyadari, aku tidak sendiri tetapi bersama dengan Bapa Yahweh, rampas-rampasan. Setiap aku buka, rezeki pasti datang. Dan orang yang rampas, sumurnya malah mampet, saudara. Karena sumber dari mujizat dan berkat itu dari Bapa Yahweh. Saudara punya bisnis, dijiplak sama orang, nggak perlu pusing, saudara. Kenapa? Karena rezeki itu datangnya dari Bapa Yahweh. Yang penting saudara selalu berpikir hal-hal yang positif. Itu saja. Ya, selama saudara berpikir hal-hal yang positif, maka sekalipun engkau punya bisnis dijiplak orang, kalau Tuhan bilang, engkau tidak akan berkembang. Nggak akan berkembang. Ya. Sama seperti orang tukang masak, saudara. Orang tukang masak itu kan tangannya beda-beda, saudara. Kadangkala orang ngajari masak, hasilnya nggak sama. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya saya nggak tahu, karena saya bukan tukang masak. Ya. Ada lagi yang berkata, oh orang kalau masaknya enak, itu kalau tangannya ada andeng-andengnya. Ada yang seperti itu. Loh saya ada andeng-andengnya malah di sini, saudara. Ini, ada andeng-andengnya ini. Berarti saya kalau masak, enak, saudara. Dan memang enak, saudara. Masak air, masak Indomie, ya toh? Ya, enak, saudara. Jadi saya katakan, orang itu gampang banget bersungut-sungut. Kok ngaku itu dari Bapak Yahweh? Masih heran saya. Sekarang saya ajak saudara membaca dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Mose dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ini Mose ini judek, saudara, dengan kelakuan mereka. Sehingga Bapak Yahweh perintahkan untuk memukul gunung batu. Ya. Kenapa? Karena minum air, nggak dapat air, ngamuk. Pokoknya ngamuk itu nomor 1. Saya sering mendapatkan laporan dari subscriber yang mana mereka tinggal dan hidup bersama orang yang gampang marah. Dia berkata, Pak Lukas, bagaimana saya bisa mempraktekkan hukum Loa ini? Rumah saya ini isinya orang pemarah semua. Ya saya bilang memang itu akan merusak aura kalau orang mempraktekkan hukum Loa 55 kali 5. Kenapa? Karena energinya energi negatif. Marah. Ada apa sedikit marah, apa sedikit marah. Saya bilang abaikan saja, jangan gampang marah. Saya sangat bersyukur dengan kesaksian yang terakhir tadi ya. Begitu dia dibaptis pembaharuan, mental yang buruk itu hilang. Dan itu Tuhan mau yang model kayak begitu. Ya. Nah sekarang saya baca sekali lagi ya, di dalam kitab Shemot, pasal 17 ayat 5-7. Perhatikan baik-baik. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, berjalanlah di depan umat itu dan bawalah sertamu para tua-tua Israel dan bawalah di tanganmu tongkatmu yang dengannya engkau memukul sungai Nil. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb. Dan engkau harus memukul batu cadas itu. Maka keluarlah air dari dalamnya dan umat itu pun dapat minum
Dan Mose melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel. Dan dia menyebut nama tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena pertengkaran bangsa Bani Israel dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh dengan mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Wow. Ya, kalau saya perhatikan memang sangat prihatin sekali ya. Begitu ada kesulitan, yang disalahkan itu Bapak Yahweh, saudara. Ini mengerikan sekali. Ya. Tapi saya katakan, dalam kesulitan seperti apapun hari ini, saya ingatkan, mungkin Bapak Ibu yang ada di Roma, hari ini sedang ada dalam kesulitan besar. Jangan takut, jangan bimbang. Bapak Yahweh itu sanggup seperti yang Mose lakukan. Bapak Yahweh katakan pukul gunung batu itu. Dan gunung batu itu mengeluarkan air. Itu secara logika enggak main, saudara. Maka saya katakan bahwa kalau kita sudah bicara masalah mujizat, jangan main logika. Enggak jalan, saudara. Lakukan saja seperti apa yang Bapak Yahweh katakan. Andalkan dia terus. Bukit batu atau batu cadas itu bisa saya umpamakan orang yang paling pelit di dunia. Tapi kalau Bapak Yahweh sudah menjamah hatinya, orang yang paling pelit pun bisa mengeluarkan dana yang besar untuk hidup saudara. Jadi jangan takut, jangan gentar. Masalahnya kita ini ngelihatnya fakta. Main logika mau sampai kapan? Jangan main logika. Percaya saja bahwa dengan kita meyakini hidupku tidak akan pernah hancur, tetapi semakin naik, dan apa yang kau ucapkan pasti terjadi, saudara. Haleluya. Jangan engkau pahit hati kepada orang yang mungkin menipu saudara. Jangan. Karena engkau memancarkan kepahitan. Tapi biarkan, saya suka mengumpamakan begini saudara. Saudara pernah lihat air terjun Niagara? Pernah ya, minimal gambarnya. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara ambil air terjun Niagara dengan satu gelas, bisa nggak? Bisa, gampang dong. Ya, sekarang jangan satu gelas. Tapi saudara ambil satu ember, bisa? Bisa. Jangan satu ember, satu tangki, bisa? Bisa. Nah, ternyata ketika saudara itu punya air terjun Niagara satu gelas, dirampas orang, apa yang akan saudara lakukan? Warik-tarikan, ayo godok-godokan, ayo. Ya biar saja, terserah. Ambil lagi yang lebih gede, lawang sumbernya masih terus jalan kok. Betul nggak Bapak Ibu? Alam semesta ini penuh dengan kekayaan Bapak Yahweh. Tinggal ambil kekayaan itu. Nggak perlu kepahitan. Kalau saudara ngerti, Tuhan kan sudah tunjukkan hukum sistemiknya. Iya toh? Ngapain kita mesti kepahitan? Kepahitan nanti yang terjadi saudara kena kanker, mati. Sebaiknya ambil saja wadah yang lebih gede, ambil lagi. Amin. Sehingga yang terjadi akan seperti ini. Aneh ya orang ini. Ditipu bukannya hancur, makin kaya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Ngapain kita pusing? Mungkin ada di antara saudara yang sekarang sedang mengalami, atau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini, ya, khotbah saya, saudara mengalami seperti itu, jangan takut. Gunung batu, bukit batu, bahkan batu cadas bisa Bapak Yahweh ubah
mengeluarkan air. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita sudah berbicara tentang air dari sebuah peristiwa kecil. Tapi sekarang saya akan bicara tentang air. Kenapa pintu gerbang itu disebut pintu gerbang air? Juga untuk mengingatkan sebuah peristiwa besar, ditenggelamkannya bumi ini karena kejahatan manusia. Saudara tahu, sebentar lagi, waktunya sudah tidak lama, peristiwa yang terjadi pada zaman Noah terjadi kembali di bumi ini. Walaupun bukan dengan air, bukan, tetapi rapture, saudara. Pengangkatan. Tubuh saudara yang terdiri dari darah dan daging ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Matius 24 ayat 37. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Lukas 17 ayat 26. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Lalu yang menjadi pertanyaan, ada apa di zaman Noah itu? Yang pertama adalah adanya pemusnahan manusia di atas muka bumi. Yang hidup cuma 8 orang. Saudara tahu huruf apa huruf Ibrani? Het. Het itu angka gematrianya adalah 8. Ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het. Het itu 8. Angka 8 itu adalah angka kekekalan. Hayai itu kekal. Yesua disebut sebagai Torah Hayim atau Torah kekekalan, Torah kehidupan. Ya. Hayim, Hai itu kehidupan yang kekal, eternal life. Itu Hai. Hayai itu hidup yang kekal, enggak ada matinya, istilahnya begitu. Makanya toko sepeda damai itu ketika buka toko listrik, ya toko sepeda listrik, dia tanya sama saya, tapi ini mau dikasih nama apa? Kasih nama toko sepeda listrik Hayai. Artinya apa? Toko yang enggak ada matinya. Toko yang selalu hidup dan diberkati. Haleluya. Nah, kita akan lihat saudara, ada peristiwa apa di zaman Noah? Yang pertama, karena tadi kan dikatakan di kitab Matius, sebagaimana pada zaman Noah, demikianlah kedatangan anak manusia. Sekarang ini zaman Noah loh saudara. Sama. Yang pertama, munculnya si raksasa yang mengubah DNA manusia. Saudara masih ingat terjadinya 200 malaikat gerombolan semiasa. Itu adalah watcher angel atau malaikat pengawas yang menyetubui perempuan-perempuan cantik pada waktu itu, sehingga muncullah raksasa yang ditulis dalam kitab suci dengan kalimat Nephilim. Ya. Nah, saudara bisa menemukan itu di kitab Henokh dan saya sudah membahasnya. Tentu saya tidak akan membahas lebih detail lagi. Nah, sekarang ini, kalau dulu DNA manusia yang adalah DNA nama Yod He Waw He, sekarang juga DNA manusia akan diubah dengan paksa menjadi mRNA. Sekarang apakah kita mau menerima paksaan? Tidak. Jangan pernah mau, saudara. Apapun
resikonya. Diancam, ancaman masa bodoh. Ya, sekarang ini DNA manusia sedang berusaha untuk diubah menjadi mRNA atau DNA sintetis. Yang mengubah siapa? Ya raksasa si mata satu. Saudara maksud ya saya ngomong, saya berharap bahasa sandi saya, saudara paham. Dan saya yakin jemaat Alef tahu pasti paham, karena engkau adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. DNA akan diubah menjadi mRNA. Sampai keluarga ribut karena satunya mendukung pengubahan ini. Bapaknya memaksa anaknya supaya mau. Ya kenapa? Karena kurang pengetahuan. Jauh sebelum pemaksaan itu ada, saya sudah tahu, saudara. Saya nggak peduli orang mau mengatakan saya apa, tapi sekarang sudah terbukti. Jadi saya mewarning, jangan pernah mau. Ini peristiwa zaman Noah. Yang kedua, apa yang terjadi pada zaman Noah, yaitu ketidakpedulian orang dengan keselamatan yang sudah disediakan oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh ngomong sama Noah, bikin bahtera. Tetapi ternyata bukannya didukung, malah diolok, dicaci maki, dihujat. Di dalam kehidupan umat-umat Bapak Yahweh sekarang ini, keselamatan dibuka lebar melalui nama kudusnya. Berpuluh-puluh tahun kita ketipu, saudara, dengan nama asing yang bukan dari Israel. Tetapi orang diberitahu bukannya, terima kasih, aku bersyukur, malah ngamuk, saudara. Yang ketiga, di dalam kitab 1 Kefa atau 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan, yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Elohim menanti pada zaman Noah, dengan dipersiapkannya sebuah bahtera yang ke dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa telah diselamatkan dari air. Dan serupa dengannya, apa yang sekarang menyelamatkan kita, baptisan itu. Bukanlah penghapusan kotoran jasmani, melainkan permohonan hati nurani yang baik kepada Elohim melalui kebangkitan Yeshua HaMashiach. Kembali kita bicara tentang air. Air sebagai sumber kehidupan itu. Itulah sebabnya kita harus masuk dalam baptisan yang benar. Ya, nah ini saudara tadi kan lihat tuh di dalam kitab Petrus tadi, ya. Di ayat yang ke-21 di sana dikatakan sekali lagi, dan serupa dengannya apa yang sekarang menyelamatkan kita, baptisan. Jelas, saudara. Dulu Yesua dibaptis enggak? Dibaptis. Lah kita dibaptis enggak? Atas nama siapa? Nah ini yang penting, saudara-saudara. Mau masuk surganya Bapak Yahweh kok baptisannya atas nama asing. Lah ini kan enggak cocok, saudara-saudara. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, air sebagai sumber kehidupan. Itu sebabnya kita harus dibaptis. Ada sebuah pertanyaan, saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira saudara bisa jawab atau tidak. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan pendeta yang membaptis orang dalam nama Yahweh, tapi dirinya sendiri belum dibaptis pembaharuan? Secara hukum firman Tuhan boleh atau tidak? Tidak. Hebat, saudara. Luar biasa.
Saya memberikan sebuah analogi. Ya. Analoginya begini, Saudara. Saya ini kan gembala Sinode KPI, Kehilat Pemulihan Indonesia. Ada orang, ada pendeta yang belum menjadi anggota KPI, tetapi dia bikin aturan yang sesuai dengan KPI. Kira-kira aturannya sah atau tidak? Tidak. Contoh yang kedua. Saudara, ini analogi semua ya, supaya saudara terbuka pikirannya. Untuk memberitahu kalau ada di antara Bapak pendeta yang belum baptis pembaharuan, tapi engkau membaptis orang, saya katakan, engkau salah. Dan baptisan itu harus diperbaiki lagi. Sekalipun baptisannya memanggil nama Yahweh. Pembaptisnya salah. Kenapa? Belum jadi milik Bapak Yahweh, kok berani baptis orang pakai nama Yahweh. Itu kan lucu, saudara. Saudara belum jadi tentara, tapi main tangkap sana, tangkap sini berperan sebagai tentara. Bisa atau tidak? Enggak bisa, enggak resmi, saudara. Salah itu. Bahkan saudara bisa ditangkap oleh tentara yang asli. Loh, betul nggak kira-kira? Karena saya mendengar ada orang yang cerita sama saya, menurut Pak Lukas bagaimana tuh ada pendeta membaptis orang dalam nama Yahweh, tapi pendetanya sendiri disuruh baptis pembaharuan, nggak mau. Alasannya dulu kan sudah. Lah sudah tuh dalam nama sopo. Pokoknya kan baptisannya selam, jangan main pokoknya. Kalau pokoknya repot, saudara. Itu namanya nggo bener karepe dhewe. Kalau seseorang membaptis itu, dia juga harus dibaptis, saudara. Lawang belum jadi anggota keluarga kerajaan Samayim kok berani membaptis orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seorang pendeta yang membaptis dengan benar, dia sendiri sudah dibaptis pembaharuan, tapi masih campur-campur. Itu juga ngawur, saudara. Itu saya katakan penghinaan kepada Bapak Yahweh. Enggak bisa diterima cara begitu. Ini betul-betul melukai dan menyakiti hati Bapak. Jadilah, kalau ini ada pendeta yang nonton saya, jadilah engkau sebagai gembala yang punya nyali. Jadilah engkau sebagai gembala yang tidak mencela-mencele. Esok dele, sore tempe. Ya, ini penting, saudara. Baptisan pembaharuan itu sangat penting, yaitu dengan nama Yeshua, bukan Yahshua. Ya, ini saya perlu jelaskan. Karena ada orang yang saya kasih tahu tentang nama Yeshua dan harus baptis atas nama Yeshua. Dia bilang, oh saya sudah dibaptis, Pak. Oh ya? Siapa yang membaptis? Dia sebut namanya. Saya bilang, loh, bukankah Pak Pendeta itu panggilnya bukan Yeshua, tapi Yahshua? Ah, sama saja, Pak. Ya wes lah karepmu lah. Ya, kalau sama saja ya karepmu. Karena Anda tidak ngerti secara detail. Kalau ngerti kenapa harus Yeshua, ini saya kasih alasan, saudara. Pemahaman tentang Yahshua yang tidak sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, Yahshua tidak memiliki angka gematria sama dengan Yahweh. Tidak. Nah, kalau menggunakan angka jadi ketahuan tepatnya bagaimana. Betul nggak Bapak Ibu? Karena angka itu nggak bisa dirubah. Yeshua itu punya angka persis sama dengan Yahweh. Itu alasan pertama. Angka gematrianya sama. Tapi kalau Anda tidak mengerti angka gematria,
Apalagi orang menyebut gematria itu hanya untuk hiburan. Waduh, ya nama Yahshua boleh, Yahusa juga boleh, Yahosua juga boleh, ya apapun bolehlah. Tapi kalau kita mau bicara tentang angka, tidak bisa. Harus tepat, saudara. Yang kedua alasannya, tidak ada orang Israel yang nama depannya Yah. Kalau Yah itu selalu di belakang. Yeremia, Abiyah, Yesayah. Kalau ternyata depannya itu Yah, Yod, He, maka membacanya menjadi Ye. Makanya kalimat Yahudi itu salah. Yang betul itu Yehudi. Itu yang betul. Sekali lagi saya pernah didebat oleh seorang pendeta yang punya gelar doktor, tapi namanya nggak perlu saya sebut. Tidak etis, saudara. Dia katakan Pak Lukas itu pengikut setan katanya. Karena panggilnya Yeshua, yang betul itu Yahshua. Nggak ada itu Yehudi, nggak ada, adanya Yahudi. Saya bilang kalau saya buktikan, ada bagaimana Pak? Nggak ada, nggak pernah, saya nggak pernah dengar katanya. Ya kalau nggak pernah dengar ya saudara protes sajalah sama Benyamin Netanyahu. Ya. Karena lagu kebangsaan Israel Hatikvah itu sebutannya bukan Yahudi, tapi Yehudi. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, Yahshua itu tidak berkepala 7. Tapi kalau Yeshua itu kepalanya 7. Yod, Shin, Waw, Ayin. Sama seperti menorah yang ada di samping kiri saya. Yod itu 1. Shin itu 3. Waw itu 1. Ayin itu 2. Kepalanya 7. Menorah itulah yang menjadi penerang yang ada di ruang kudus di tabernakel Moshe. Itu sebabnya Yesua juga berkata, akulah terang dunia. Kalau Yahshua, kepalanya tidak 7, saudara. Sekarang yang keempat. Dalam kitab manapun tidak pernah ada nama Yahshua. Adanya Yeshua. Ya. Yang kelima, Yahshua itu bisa menjadi kalimat, tapi tidak pernah ada nama Yahshua dalam kitab suci. Sekali lagi, tidak pernah menjadi nama. Kalau menjadi sebuah kalimat, bisa saja. Yah itu Yahweh, Shua itu menyelamatkan, bisa. Tapi tidak pernah itu menjadi nama. Sekarang yang keenam, di dalam kitab suci Ibrani dikenal ada yang namanya interval. Banyak sekali ditemukan nama Yeshua dalam tiap-tiap interval. Interval itu artinya apa namanya? Kayak huruf ini kemudian berapa nanti ketemu ini, berapa ketemu, itu namanya interval. Contoh di dalam kitab Tehillim itu ada kalimat Elohim sebut amo. Artinya Elohim memulihkan umat manusia. Tapi kalau kita melihat pakai teks Ibrani, maka kita langsung ketemu siapa yang memulihkan umat manusia, yaitu Yeshua dalam interval 1 huruf. Saudara bisa lihat pengajaran-pengajaran saya yang lain tentang hal ini. Ya, sangat banyak sekali. Kemudian saudara, ada hal-hal aneh yang dipaksakan keluar dari kitab suci dengan diyahkan. Contoh misalnya, Immanuel jadi Immanuyah. Kemudian muncul lagi Haleluya, itu tidak boleh disebut. Karena haleluya itu dari kata Hillel ben Sahar. Itu adalah ngawur. Ngawur turnemen, saudara. Ya. Haleluya itu halelu artinya pujilah. Yah itu kependekan dari nama Yahweh.
Tetapi karena orang ini ngawur sehingga mengubah menjadi Shibakuyah, mengganti haleluya. Wah, ini ngeri sekali, saudara. Ada satu jemaat, saya nggak perlu sebut namanya. Jemaat ini jebolan dari Kehilat yang panggilnya Shibakuyah. Ada Shibakuyah? Kan lucu, saudara. Harusnya ada haleluya. Kan begitu, betul nggak? Ini Shibakuyah. Dan ketika dia keluar, ini gembalanya ngutukin, saudara. Waduh, mana tahan ya. Saya bilang jangan takut. Ya. Masa? Ini yang saya katakan apa? Bahaya menafsir. Orang Indonesia menafsir kalimat Ibrani dengan pola pikirnya Indonesia. Ya nggak cocok, saudara. Ya. Baptisan kalau tidak sesuai dengan angka gematria, itu jelas salah dan harus dibenahi. Kalau mau. Kalau nggak mau, ya sudah, up to you. Ya kan? Nah, sekarang yang ketiga. Di zaman Noah itu, bahwa sekalipun manusia mayoritas menolak keselamatan, keselamatan dari Bapa Yahweh tetap berjalan. Sekalipun hanya 8 orang yang selamat. Dan di sini pula saya berani mengatakan peristiwa air bah di zaman Noah itu artinya kesabaran Bapa Yahweh selesai. Sebentar lagi keselamatan akan ditutup bagi orang goyim. Anugerah kita masih terbuka lebar. Ayo saya iklankan, saudara. Siapa yang belum baptis pembaharuan dalam nama Yahweh, silahkan Anda daftar. Saya itu kalau membaptis orang, itu prioritas, saudara. Mau tengah malam, mau model apa, saya akan layani. Ya. Saya nggak akan mau ngumpulin orang dulu. Ya, nggak akan mau. Sampai kalau dulu kan saya berpikir kalau saya masih pelayanan, tolong ditunda dulu, kalau saya sekarang tidak. Siapapun yang mau baptis, saya pelayanan pun saya kasih tahu. Kasih tahu saya 1 jam di muka. Kalau ada pelayanan saya akan off-kan terlebih dahulu, saya akan baptis orang. Karena ini menyangkut keselamatan. Kita ini sedang rebutan dengan kekuatan kuasa setan. Dan kita lihat di zaman Noah itu, orang yang berani melawan arus, masuk dalam kebenaran akan mendapatkan kasih dari Bapa Yahweh, sekalipun cuma 8 orang. Dia menghadapi caci makian, olokan, bahkan dianggap gila sekalipun, dia tetap setia. Dan yang keempat, peristiwa yang terjadi di zaman Noah, artinya waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sekarang ini kita pun sedang menunggu. Dan waktu yang kita tunggu pasti akan datang juga. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Pernah nggak saudara merenung, kalau hari-hari ini sepertinya waktu berlari dengan cepat. 1 minggu itu kayaknya cepat banget, saudara. Orang yang kontrak kebingungan, saya sendiri yang nyiapin khotbah ya kepontal-pontal, saudara. Karena waktu itu cepat sekali. Dan itu penggenapan di dalam kitab Matai atau Matius pasal 24 ayat 22 sampai 25 dikatakan. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Hamasyah ada di sini atau di sini,
janganlah kamu percaya. Sebab hamasia palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih, lihatlah aku telah mengatakannya kepadamu sebelumnya. Jadi orang pilihan saja bisa guling saudara imannya. Kenapa? Karena dia tidak melihat hukum yang ada, tapi melihat mujizat. Itu nama itu juga ada mujizat. Saya bilang setan pun bisa bikin mujizat. Ahli sihir di Mesir pun bisa bikin mujizat. Amin. Aku buktinya bisa damai sejahtera. Setan juga bisa memberi damai sejahtera. Makanya Yesus pernah ngomong, damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Artinya apa? Dunia juga bisa memberi damai sejahtera. Ukurannya bukan di situ, saudara. Buktinya dulu waktu kampanye, ada orang sampai nangis, Roh Kudus berkata, Prabowo jadi presiden. Lawang politik kok masuk gereja? Itu enggak boleh, saudara. Nangis-nangis, dilihatkan di syuting. Nangis Roh Kudus katanya. Faktanya yang menang siapa? Lah kalau gitu Roh Kudusnya salah dong. Makanya saya katakan jangan gampang mengatasnamakan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara. Nanti dulu cocok nggak dengan firman Tuhan? Aku dapat penglihatan, Tuhan berbicara. Boleh, bukan nggak boleh, tapi harus sesuai dengan firman, nggak tabrakan teologianya, saudara. Makanya saya katakan, percayakan saya belajar, saudara terima mentahannya saja ya, terima matangnya maksudnya, terima yang sudah jadi, amin. Biar saya yang tak mengolah. Saya olah, saya bikin masakan yang enak, lezat, saya kasihkan untuk saudara. Makan itu saudara. Makanya kalau ada orang bilang begini, emangnya cuman kehilatnya Pak Lukas saja yang selamat? Oh iya. Emangnya cuman ajarannya Pak Lukas saja yang benar? Oh iya. Orang berpikir, ya tidak. Lah kalau saya ngomong tidak, berarti kan saudara makan racun. Wong saya sendiri tidak meyakini kok pengajaran saya benar. Masa saya makankan saudara, betul nggak? Kalau saya memberikan khotbah harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran. Saya yakin menurut saya salah pasti. Harus jangan menurut saya tetapi menurut firman. Gitu loh. Saya melihat betapa mengerikannya selubung orang. Saya kadangkala sempat nonton orang yang sedang berdebat antara pengagung Bapa Yahweh dengan Allahisme, saudara. Ini pengagung Bapa Yahweh ini dengan gigihnya memberikan penerangan-penerangan. Dan penerangannya itu benar semuanya. Itu mata ketutup loh saudara, nggak ngerti. Antara Tuhan huruf kapital semua, Tuhan huruf besar T-nya saja, dan Tuhan huruf kecil semua. Bingung mereka. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Masa ada Tuhan bernama Tuhan? Nggak ada saudara. Allah Israel ialah Allah. Mana ada? Nggak ada seperti itu, ngawur saudara. Itu sama saja orang bilang Lukasnya Alef Tau adalah Lukas. Kan lucu saudara. Jokowinya Indonesia ialah Jokowi. Loh ini apa saudara? Harusnya Tuhannya Israel ialah Yahweh, itu baru benar. Tapi nek diomongi jawabnya, jangan engkau menghakimi.
Loh, yang menghakimi sopo? Yang punya nama itulah yang menghakimi. Kita kan cuma membaca kalau mau. Kalau tidak berarti Anda ini tidak mendapat anugerah. Ya kan? Tuhan dari kepercayaan asing Anda pertahankan sampai ngotot, Tuhannya orang Israel malah ditolak. Ini kan aneh, saudara. Oke, tentang air saya akhiri sampai di sini. Sekarang saya masuk tentang gerbang Efraim. Saya akan cepat saja. Ya, karena sekali bicara air itu enak sekali ya, nyaman saudara. Ya, sekarang pintu gerbang Efraim. Siapakah Efraim itu? Dia adalah putra kedua atau anak bungsu setelah Manasye dari Yusuf istrinya Asnat. Ya, jadi dia adalah cucunya Yakub. Nah, di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 48 ayat 13 sampai 22, kita harus tahu bahwa orang-orang Israel pada zaman dulu itu sangat menghargai doa berkat. Ya. Doa berkat itu sangat dihargai, makanya Yakub mati-matian ya supaya mendapatkan berkat kesulungan. Dia rebut dari siapa? Dari Esau, saudara. Pokoknya bagaimanapun, kenapa? Karena kalau berkat kesulungan, itu mesti baik-baik, saudara. Nah, sekali waktu, kita lihat bahwa Efraim itu kan anak kedua. Anak pertamanya kan Manasye. Nah, Manasye itu ditaruh di depannya si, siapa? Bapaknya ya, si Yusuf. Ditaruh di depan. Tujuannya supaya diberkati pakai tangan kanan. Oh ya, Yakub ya, ditaruh di kanan ya. Tapi ternyata, aduh ini aneh juga saudara. Harusnya kan begini pemberkatan. Ini begini saudara. Dan itu belum pernah ada. Pemberkatan seperti itu belum pernah ada. Artinya apa saudara? Artinya adalah orang itu berusaha punya rencana. Ini nanti Manasye taruh di sini, pasti akan kena berkat kesulungannya di tangan kanannya si Yakub ya. Yakub apa Yusuf? Yakub ya. Yakub kan gitu ya, ditaruh di tangan kanannya kan gitu. Tapi ternyata di luar dugaan kok disilang begini. Sekali lagi, itu belum pernah ada. Baru kali itu, saudara. Artinya, Manasye itu diharapkan untuk menerima berkat kesulungan. Tetapi yang dapat justru Efraim, saudara. Yang tidak pernah direncanakan. Aneh bukan, saudara? Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita, saya sendiri, apakah saya pernah berpikir untuk menjadi gembala? Tidak pernah. Mimpi pun tidak. Karena saya dulu anti-Kristen, saudara. Orang bicara ke-Kristen, tak cekel bajune. Lu bicara Yesus, mampus lu tahu nggak? Kok sekarang bisa seperti ini? Saya tidak pernah berpikir. Jangankan kok memegang atau dipercaya menggembalakan jemaat yang begitu banyak. Lah saya di depan anak-anak teman-teman sendiri saja khotbah saya nggak akan bisa. Ya. Jadi di sini saudara-saudara kita perlu memahami. Kadangkala kita punya rencana seperti ini. Ternyata dapatnya seperti ini. Jangan pernah protes. Kenapa? Karena kalau Bapak Yahweh yang memberi, Dia akan memberi yang terbaik, melebihi dari apa yang bisa engkau pikirkan. Percaya aja saudara. Karena Bapak Yahweh itu selalu ingin memberi yang terbaik. Samalah seperti saya. Saya punya anak. Saya pasti akan memberi yang terbaik untuk anak-anak saya. Kalau anak-anak saya ada dalam bahaya, saya bilang, minggir,
Saya yang maju di depan. Itu baru bapak yang benar, saudara. Karena ada bapak yang begitu dalam bahaya, aku tak ngumpet, kamu yang maju. Bapak macam apa seperti itu, saudara? Saya belajar meneladani Yeshua. Walaupun masih terus berusaha. Sama seperti jemaat. Kenapa saya berani menyatakan, jangan pernah mau DNA saudara dirubah. Walaupun taruhannya berat untuk saya, tapi saya pertaruhkan nyawa untuk jemaat. Karena saya tahu Tuhan percayakan ini. Paham Bapak Ibu? Bukannya saya malah nyuruh-nyuruh. Saya nggak mau nyuruh-nyuruh seperti itu. Karena saya sudah tahu. Jauh sebelum peristiwa C19, saya sudah ngerti, saudara. Tapi biasanya kalau pemberitahuan dini, itu selalu dianggap hoak, dianggap sesat. Saya dulu bicara tentang mesin CERN, itu juga diolok-olok. Mana ada mesin CERN? Sampai saya bilang, loh kamu kok ngomong ada apa tidak? Loh saya sudah sampai di tempatnya loh. Malah saya setir sendiri, sekalipun nggak punya SIM. SIM internasional kan harusnya. Ya, saya setir sendiri dari Winterthur sampai ke Jenewa. Masih orang bilang itu hoaks, kan cilaka kalau begitu saudara. Saya kenal nama Yahweh juga, saya langsung datangi Pak Dr. Suradi di Jakarta. Waktu itu masih diproklamasi, karena saya ingin mendapatkan informasi yang akurat, baru saya sampaikan kepada jemaat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Efraim itu artinya berbuah 2 kali lipat. Nah kalau kita sudah diselamatkan, harusnya kita berbuah 2 kali lipat. Ya, supaya apa? Supaya kita menyenangkan hati Bapa. Makanya saya katakan, pernahkah saudara membawa jiwa-jiwa baru untuk Bapa Yahweh? Dalam 1 tahun berapa jiwa saudara bawa untuk Tuhan? Itu penting. Saya anjurkan kalau saudara bilang, aku nggak bisa nginjil. Sekarang dunia teknologi. Perkenalkan channel Lukas Sutrisno atau perkenalkan channel Kehilat Aleph Tau, beritahukan kepada banyak orang supaya mereka diselamatkan. Saudara nggak perlu banyak bicara, biarkan batu-batu itu sendiri yang berbicara. Karena bagi saya YouTube itu adalah batu, saudara. Kalau kita bicara tentang kebun anggur, Tuhan juga ingin supaya kita berbuah lebat. Jangan sampai buah yang ada yang kita keluarkan ternyata buahnya masam. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, Matius 3 ayat 10 dan Yohanan 15 ayat 1 sampai 8. Itu kalau kita ingin berbuah lebat, maka kita harus mau hal-hal yang buruk kita buang dari diri kita. Seperti benalu, itu yang nempel pada diri kita, kita singkirkan. Ya, jangan sampai kita berbuah yang tidak baik atau masam. Jadi buahnya benar, tapi nggak enak dimakan, masam. Buahnya benar, baik, tapi buah palsu, dibuat dari plastik atau dari karet sintetis. Nampaknya, wah ini buah anggur, begitu diambil, dimakan. Plastik saudara. Atau dibuat dari lilin. Kan sekarang ada kan buah-buahan palsu saudara. Dibuat dari lilin, dari karet, dari plastik. Ya. Tetapi saya percaya, saudara semua akan berbuah lebat, dan buahnya akan menyenangkan hati Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu.
Biarlah apa yang telah kami dengar, kami tanamkan di dalam hati kami dan diberi kemampuan untuk menjadi pelakunya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir dalam KKR Fellowship Kehilat Pemulihan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 6 sore. Bertempat di The Wujil Resort and Convention Ungaran. Acara ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftarkan diri melalui Ibu Sri di kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, ini ada pengumuman tambahan. Info Men's Club akan diadakan ibadah Padang di tempat bertempat di Kali Bawang pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Harap berkumpul di Kehilat on time. Sekali lagi, itu ada ibadah Padang di Kali Bawang. Ya, Kali Bawang mana saya nggak tahu. Nanti ikut saja, saudara ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, tidak ada. Nah, saya sekali lagi ingin memberikan masukan. Kalau saudara yang mau ikut KKR di Ungaran, di Hotel Wujil, ya, bagi saudara yang punya mobil, bisa bawa mobil, ya, kemudian nanti yang tidak mendapatkan kendaraan bisa nebeng. Begitu ya Bapak Ibu, supaya bisa mensukseskan. Karena ini juga banyak dari kehilat-kehilat lain yang juga akan datang, saudara. Tunjukkan bahwa kita juga tetap eksis. Amin. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera untuk mereka. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehirasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehirasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehirasa. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit neka, ufri atmatka, ufri fahem teka, syekar alapeka, wa esterot coneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
puasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.